Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas tentang al-qailun bi raddi khabaril ahad wa raddi ala ashhari syubahihim, yaitu tentang kelompok yang menolak hadis ahad dan bantahan terhadap syubhat mereka yang paling populer. Kemarin kita sampaikan, penulis mengatakan bahwa ada dua kelompok secara global yang menolak hadis ahad. Kelompok yang pertama yaitu man radda khabaral ahad mutlaqan, yaitu kelompok yang menolak hadis ahad secara total. Maksudnya secara total di sini baik hadis ahad itu tentang akidah ataupun tentang ibadah, tentang hukum-hukum syar'i, ya ditolak secara total oleh mereka. Dan kemarin sudah kita bantah, ya sudah dibawakan oleh penulis syubhat-syubhatnya sekaligus bantahan atas syubhat tersebut. Nah, sedangkan kelompok yang kedua kita sampai di sini, yaitu man radda khabaral ahad fil i'tiqad, yaitu yang menolak hadis ahad tapi cuman dalam masalah akidah saja. Adapun hadis ahad dalam masalah fikih atau dalam masalah ahkam, hukum-hukum syariat, maka mereka menerimanya. Kira-kira kalau ditanya, antum kalau ditanya mana di antara dua kelompok ini yang lebih berbahaya? Kenapa Pak yang kedua? Kan yang kedua kan masih mending menerima hadis ahad dalam masalah fikih. Kalau yang pertama kan menolak secara total. Ya Pak? Ya karena akidah adalah landasan. Ya kemudian juga mereka ini sebenarnya ya menolak hadis ahad secara total. Ya karena tidaklah ada masalah, tidaklah ada hadis yang berbicara tentang ahkam kecuali pasti terkandung di dalamnya akidah. Ya pasti terkandung di dalamnya akidah. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, yakni sunnah qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kalau Anda lihat berbicara tentang apa ini? Akidah atau hukum? Nah, tentang hukum, tentang fikih, yaitu disyariatkannya sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Tapi terkandung di dalamnya sekaligus masalah akidah, yaitu tentang iman kepada hari akhir.
Karena yang dimaksud 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya pahala di mana? Di hari akhir, di akhirat. Berarti ada keimanan terhadap hari akhir. Ya, maka sejatinya mereka ini juga sama saja menolak hadis ahad. Cuman ya itu tadi, mereka agak halus, main cantik istilahnya. Ya, main cantik dengan mengatakan kita yang menolak itu dalam masalah akidah saja. Tapi kalau dalam masalah ahkam, maka kita terima hadis ahad itu. Ini sama ya, bukan cuma masalah hadis ahad ini saja. Dalam banyak masalah-masalah akidah, terkadang ahli bid'ah itu main cantik, main halus, main licik. Ya. Mereka ketika secara frontal, terang-terangan menampakkan akidah sesat mereka, ketika dibantah oleh ulama-ulama ahlu sunnah, mereka beralih ke ucapan yang lain yang hakikatnya sama saja seperti ucapan yang pertama. Contoh tentang masalah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya, kelompok Jahmiyah terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Kemudian dibantah oleh para ulama ahlus sunnah. Maka kemudian mereka kalah telak. Ya, hujahnya kalah telak, babak belur istilahnya, dibantah oleh para ulama ahlus sunnah. Kemudian mereka beralih main cantik. Apa? Mengatakan apa mereka? Saya kejauhan antum. Apa mereka? Mereka main cantik mengatakan ya Al-Quran kalamullah, titik. Ini yang disebut dengan kelompok Al-Waqifah, yaitu kelompok yang hanya berhenti mengatakan Al-Quran kalamullah, selesai. Mereka nggak mau meneruskannya, bukan makhluk. Paham ya? Jadi mereka nggak mau meneruskan, iya Al-Quran itu kalamullah, tapi nggak diteruskan makhluk atau bukan ini kalamullah ini. Nah itu nggak mau, diem mereka. Ini hakikatnya sama juga. Hakikatnya mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, karena menurut mereka kalamullah itu adalah makhluk. Ya, kalamullah itu makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, main cantik lagi, yaitu mengatakan lafzi bil Quran makhluk, yaitu kelompok lafziyah. Bacaan Quranku makhluk. Ya, ini lebih jelek daripada sebelumnya. Lebih jelek daripada yang terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena di situ ada syubhat. Ya, menarik hati sebagian kaum muslimin. Sehingga mereka lebih condong kepada pemahaman sesat mereka. Oh kan bagus juga. Bacaan Quran itu kan juga makhluk. Karena suara yang dikeluarkan oleh manusia itu kan makhluk ciptaan Allah. Ada yang suaranya serak, ada yang suaranya indah. Nah, itu kan makhluk. Ya, maka kita katakan iya. Karena namanya bacaan itu ada dua. Yaitu saut, suaranya qari, itu makhluk bukan? Makhluk. Adapun al-matlu yang dibaca itu tetap kalamullah. Ya, maka di situ mereka bermain-main dengan kalimat ini. Bacaan Quranku makhluk. Ya, maka pintu ini ditutup oleh Imam Ahmad mengatakan man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmiyun wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan bacaan Qur'anku makhluk, maka dia pengikutnya Jahmiyah. Tapi barang siapa yang mengatakan bukan makhluk, maka dia ahli bid'ah. Karo-karo kena. Yang mengatakan bacaan Quran itu makhluk Jahmiyah. Oh ya sudah, kalau gitu bacaan Quranku bukan makhluk, ahli bid'ah. Ya, kenapa? Karena para salaf nggak pernah mengatakan bacaan Quranku makhluk atau bukan makhluk. Ya, karena di situ ada multi tafsir. Ya, ada multi tafsir. Bisa diartikan suaranya qari itu makhluk, dan juga bisa diartikan yang dibaca oleh qari tetap kalamullah. Kemudian mereka bermain cantik lagi. Ya, mengatakan Al-Quran itu adalah hikayah atau ibarah an kalamillah. Al-Quran itu adalah salinan dari kalamullah. Mereka. Ini diucapkan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, Al-Quran itu ibarah. Jadi Jibril itu mengkopi istilahnya. Apa yang ada di kalam nafsinya Allah.
Ya, Allah tidak berbicara dengan suara. Jadi Jibril memahami, kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini semuanya adalah kesesatan. Ya, yang paling sesat bukan yang pertama. Ya, yang pertama iya sesat, semuanya sesat. Tapi justru para ulama lebih mewanti-wanti kelompok yang kedua, ketiga, dan keempat tadi. Adapun yang pertama terang-terangan mengatakan Al-Quran itu makhluk, nah ini sesat. Tapi lebih ringan, ya lebih ringan daripada yang setelahnya. Karena setelahnya ini ada syubhat di dalamnya, nggak mau terang-terangan. Dalam masalah takdir, ya kelompok Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba itu sendiri. Ya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendakinya. Kelompok Jabariyah kebalikannya. Mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ya tidak melakukan, tidak punya kehendak untuk melakukan. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul kelompok Asy'ariyah dengan konsep kasab. Tahu kasab? Ya, kasab ini mereka ketika menjelaskan itu ruwet jelimet. Intinya kasab ini adalah hampir mirip dengan Ahlus Sunnah. Tapi ujung-ujungnya tetap kepada akidahnya kelompok Jabriyah. Ya, jadi kata mereka, perbuatan hamba itu hanya sebatas lahiriah saja yang dilakukan oleh kita manusia ini, itu hanya sebatas lahiriah saja, tapi hakikatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukannya. Tuh, itu baliknya ke akidahnya siapa? Akidahnya Jabriyah. Ya, kembalinya muter jelimet, jelaskan dari ujung kanan, ujung kiri, ngalor ngidul, tetap ujung-ujungnya nanti baliknya kepada akidah Jabriyah bahwa makhluk itu dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk hanya melakukan sebab, namun yang memberikan dampak yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sama seperti dalam pembahasan kita ini, yang menolak hadis ahad dengan mengatakan bahwasanya hadis ahad itu kita terima dalam masalah ahkam, namun kita tidak terima dalam masalah i'tiqad atau keyakinan. Kita baca di sini penjelasan dari muallif. Wa hadza qaulu katsirin minal mutakallimin wal usuliyin minal mu'tazilah wal asy'ariyah. Ya, ini banyak diucapkan oleh orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat. Ya, dari kalangan Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Tapi di sini kita bawakan kitab, ya kitabnya Ahlul Kalam, salah satu tokoh Ahlul Kalam yaitu Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Pernah tahu? Ramadan Al-Buti. Siapa dia? Dari mana wis? Dari Suriah. Ya, dia ini salah satu gembongnya Asy'ariyah. Ya, gembongnya Ahlul Kalam di zaman sekarang ini. Dalam kitabnya Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah. Ini kalau di PDF Ana ini cetakan Beirut dan juga cetakan Damaskus, Suriah. Ya, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya, sudah meninggal orangnya, rahimahullah. Di halaman 35 dia mengatakan fa amma dhanni minal khabaris sahih. Adapun hadis sahih yang hanya sebatas dhanni, dugaan, fala yu'taddu bihi al-hukmul islami fi bina'il aqidah. Maka dia tidak dianggap dalam hukum Islam, ya tidak dianggap bisa membangun sebuah akidah. Ya, dalam Islam dia tidak bisa dianggap membangun akidah. Li'annahu innama yufidud dhann. Ya, karena hadis tersebut hanya sebatas sangkaan, dugaan saja, bukan yakin.
Walaqad nahal Qur'an fi majalil bahthi fil aqidah anittiba'idh dhon. Dan Al-Quran telah melarang dalam pembahasan akidah untuk mengikuti sangkaan. Ini yang seperti disyaratkan oleh beliau kemarin. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kemarin, iyattabi'una illa dhon wa ma tahwal anfus. Atau juga di dalam surat Yunus ayat 36, inna dhonna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dugaan dhon itu tidak bisa memberikan kebenaran sedikit pun. Nah, ini sudah kita bantah pada pertemuan yang lalu. Nah, kata dia, Al-Quran itu melarang ya kita untuk mengikuti sangkaan-sangkaan. Kama qad ra'aita, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Walakin yu'taddu bihi fi nitaqil ahkamil amaliyah. Tapi hadis ahad yang hanya dhon tadi itu dianggap bisa dipakai dalam lingkup hukum-hukum amaliyah. Ya, dalam hukum-hukum amal perbuatan. Li thubutil khabaril mutawatir wad dalilil qat'i. Karena telah tetap dalil-dalil yang mutawatir dan pasti ala annal muslima mukallafun bin nisbati lissulukil ilmi bil i'timadi ala dhanni minal khabaris sahih. Ya, karena telah tetap dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu diwajibkan untuk bisa dia itu bersandar pada berita-berita yang hanya sebatas dugaan. Walidzalika shahha an tustanada al-ahkamu syar'iyyatu ilal ahaditsis shahihah. Oleh karenanya boleh apabila hukum-hukum syariat itu disandarkan kepada hadis-hadis yang sahih in kanat ahadan, meskipun itu hadis ahad. Wa dzalika haitatun fil amri wa akhdan bil hazmi. Ini kata beliau sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada hadis ahad yang berkaitan dengan perintah Allah dan larangan Allah, sebagai bentuk kehati-hatian, kan hadis ahad ini tadi apa? Pasti atau dugaan? Dugaan. Ya, misalnya dalam hadis ahad itu diharamkan sesuatu. Ya, tidak boleh memakan sesuatu. Hadisnya ahad. Ya, maka sebagai bentuk kehati-hatian, karena kan hadis ahad ini dugaan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Maka boleh jadi itu memang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak maksudnya? Antum kayaknya bingung ini. Saya tak ulangi ya. Ada hadis ahad menjelaskan tentang larangan untuk memakan atau meminum sesuatu. Maka dia melihat hadis ini kan dugaan, bisa jadi betul memang Allah melarangnya, tapi bisa jadi nggak dilarang. Nah, lebih selamat yang mana? Mending nggak melakukan. Ketika antum tidak melakukan, berarti antum mengamalkan hadis tadi nggak? Antum mengamalkan hadis tadi. Kemudian misalnya ada hadis ahad yang berupa perintah. Disuruh mengerjakan ini, disuruh beribadah ini, disuruh melakukan ini misalnya. Ini hadis ahad. Maka itu dugaan. Bisa jadi memang Allah memerintahkannya, bisa jadi Allah tidak memerintahkannya. Ya, maka yang lebih selamat antum kerjakan atau antum tinggalkan? Antum kerjakan, lebih selamat. Berarti antum mengamalkan hadis ahad tadi. Tapi kalau dalam masalah akidah, kata mereka, nggak boleh. Karena akidah itu harus dibangun di atas sesuatu yang yakin, nggak boleh dhon. Ya, ini asas kesesatan mereka. Mereka mempersyaratkan akidah harus dengan yakin, nggak boleh dengan dhon. Padahal telah kita jelaskan bahwasanya dhon itu bisa untuk membangun akidah, tapi ghalabatud dhon, dugaan kuat. Ya, bukan hanya sebatas dhon, tapi dugaan kuat. Kemudian lanjut kata Al-Buti, ghaira annal yaqini minal khabaris sahih wa huwa ma yusamma bil khabaril mutawatir. Kata dia, padahal sesuatu yang pasti, yang yakin dari hadis yang sahih itu adalah apa yang disebut sebagai mutawatir.
Ya, di sini nampak bahwa orang-orang ini hanya membatasi hadis sahih itu hanya yang mutawatir. Wa huwa wahdah. Ya, maka hadis mutawatir tok ini alladzi yu'taddu bihi fi bina'il aqidah wal mudrakat al yaqiniyah bimakna annal insan. Ya, kata dia, hadis mutawatir inilah satu-satunya yang dianggap bisa membangun akidah dan membangun sesuatu yang diyakini. Bimakna annal insan la yujbar 'alal i'tiqad bi syai'in khabariyin illa idza kana qa'iman 'ala burhanit tawatur. Ya, kata dia, kita ini manusia tidak dipaksa untuk meyakini suatu keyakinan kecuali apabila itu dibangun di atas bukti-bukti yang mutawatir. Nah, ini kembalinya ke akal. Jadi misalnya gini, ada satu orang mengabarkan kepada Anda. Ya, misalnya satu orang mengabarkan kepada Anda bahwa fulan itu kecelakaan. Ya, satu orang. Baik, maka di sini akal Anda ketika mendengar satu kabar, kabar dari satu orang, maka akal Anda itu membenarkan, mendustakan, atau tengah-tengah. Ya, bisa membenarkan, bisa mendustakan. Ya, Anda bisa menerima informasi tadi, tapi juga bisa menolak informasi tadi. Akal kita itu seperti itu, kata mereka. Tapi kalau dua orang datang dengan membawa berita yang sama, mengabarkan bahwa fulan kecelakaan. 3 orang datang mengabarkan hal yang sama, 4 orang, 5 orang. Maka akal nggak mungkin tidak membenarkan berita itu. Ya, akal nggak mungkin mendustakan berita tersebut. Karena 5 orang, apalagi nggak kenal 5 orang ini, maka mustahil mereka ini sepakat untuk berdusta. Ya. Berarti kata dia, karena akal kita nggak mungkin mendustakannya, mau nggak mau akal kita harus meyakininya, menerimanya. Tapi kalau cuma satu orang yang mengabarkan, kita nggak diwajibkan untuk membenarkan itu. Lali deh, nek sing ngabarno hadis ahad iki sapa? Sahabat. Iya. Lupa deh kalau yang mengabarkan hadis ahad itu adalah sahabat Nabi SAW. Ya, tapi nggak apa-apa lah, kita lanjutkan. Fa in kana daliluhu khabar ahad kana al yaqinu bihi aidan ilal qanaati syakhsiyah allati yaraha min nafsihi. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang dalilnya dia itu adalah hadis ahad, jadi untuk menetapkan akidah itu dalilnya hadis ahad, maka keyakinannya itu kembali kepada kepuasan pribadinya saja, yakni subjektif. Ya, dia memandang, oh ini cocok ambil keyakinanku ini. Meskipun satu yang mengabarkan, tapi kalau cocok dengan cocok dengan hatinya dia, cocok dengan hawa nafsunya dia, maka dia terima. Berarti itu penilaian subjektif, nggak objektif. Ya, misalnya ada tadi satu orang mengabarkan fulan kecelakaan. Kebetulan yang kecelakaan ini musuh kita. Nah, kan cocok kita itu sama berita itu. Langsung dipercaya. Ya, ada mengabarkan bahwasanya fulan itu fulan itu selingkuh misalnya. Ya, fulan selingkuh. Ya, fulan ini memang musuh kita. Nah, ketika kita menerima satu kabar dari orang tersebut karena sesuai dengan hawa nafsu kita, maka kita terima, kita benarkan berita tersebut. Ini kata dia. Antum jangan mantuk-mantuk ya, ini ngawur ini. Ya. Maka ini kita bahas bantahannya. Kata beliau, mana tadi? Wa syubhatuhum allati 'alaiha yu'awwaluna wa laha yuraddidun. Dan syubhat mereka, kembali ke kitab kita, syubhat mereka yang mereka bersandar di atasnya dan terus mereka ulang-ulang adalah anna khabarul ahad yufidud dhann. Hadis ahad itu hanya menerima dugaan, mendatangkan dugaan. Wal aqidah la budda an takuna mutabiqatan lil waqi'. Sedangkan namanya akidah itu harus sesuai dengan realita
sesuai dengan fakta. Kalau dugaan itu bisa mengandung iya, bisa mengandung tidak. Fala yuqbal fiha illan nasul qat'i minal Qur'an awis sunnatil mutawatirah. Ini syubhatnya. Yang tadi seperti kata Al-Buti, maka tidak boleh diterima kecuali dari Al-Quran dan sunnah yang mutawatir. Ya, dari hadis yang mutawatir itu baru qat'i, sudah pasti betul, yakin. Baik, sekarang bantahannya. Ar-raddu ala hadhihi syubhah. Maka bantahan terhadap syubhat ini, yang pertama, awalan anna nutalibuhum bi farqin sahihin baina ma yajuzu itsbatuhu bi khabaril wahid minad din wa ma la yajuz. Sekarang kita tuntut mereka. Kita minta kepada mereka apa pembeda yang sahih yang membedakan antara mana hadis ahad yang boleh ditetapkan di dalam agama dan mana hadis ahad yang nggak boleh ditetapkan dalam agama. Apa barometernya? Apa pembedanya? Ya, oh ini hadis ahad diterima. Oh ini hadis ahad tidak diterima. Apa pembedanya? Walan yajidu ilal farqi sabilan illa bida'awi batilah. Dan mereka tidak akan bisa menemukan pembeda barometer untuk membedakan hal tersebut kecuali hanya klaim-klaim yang batil. Thumma nutalibuhum bil farqi baina masailil usul wal furu' wa ma dhabitu dzalik. Kemudian kita tuntut mereka apa yang membedakan antara ini masalah usul dan ini masalah furu'. Ya, terus ketentuannya apa kok ini dikatakan masalah usul dan ini dikatakan masalah furu'? Wa mal farqu baina ma ya'tham jahiduhu wa ma la ya'tham jahiduhu. Dan apa yang membedakan antara yang apabila seseorang menolaknya itu berdosa dan apa yang membedakan antara hadis yang apabila ditolak maka orangnya tidak berdosa. Paham ya maksudnya yang ketiga titiknya? Jadi kalau hadis ini ditolak maka orangnya berdosa. Tapi di satu sisi mereka mengatakan, oh enggak, ini orangnya enggak berdosa kalau menolak hadis ini, hadis ahad ini. Apa barometernya? Antara yang menolak ini berdosa dengan yang satunya podo-podo menolak tapi enggak berdosa. Ya, wa mal farqu bainal matlubi minhul qat'ul yaqini wa ma yaktafi fihi bidzan wala sabila lahum ila takriri syai'in min dzalika albattah. Dan apa bedanya yang membedakan antara sesuatu yang diterima sebagai kepastian yang yakin sehingga diamalkan dan apa yang boleh cukup dengan dugaan saja. Ya, dan mereka tidak akan bisa mendatangkan hal tersebut selamanya. Kemudian bantahan kedua, nususul Qur'ani fi wujubi ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa nawahihi wal inqiyadi li amri wal hadari min mukhalafatihi mutlaqah lam tufarraq baina ma thabata bit tawatur wal ahad. Bantahan kedua, dalil-dalil Al-Qur'an mewajibkan untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau dalam perintahnya, larangannya, tunduk terhadap apapun yang diperintahkan. Dan Nabi atau Al-Quran mewanti-wanti untuk supaya kita tidak menyelisihi perintah Nabi SAW. Seperti ayat dalam akhir surat An-Nur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi agar mereka waspada, hati-hati. Apabila Allah timpakan kepada mereka fitnah atau Allah timpakan kepada mereka siksa yang pedih di akhirat. Dan semua dalil-dalil itu tidak membedakan antara yang mutawatir dan yang ahad. Pokoknya itu sahih dari Nabi SAW maka dikerjakan. Bantahan ketiga, in qultum la yu'malu illa bil mutawatir fil usul fanaqul. Apabila kalian mengatakan bahwa tidak boleh beramal kecuali dengan yang mutawatir, artinya tidak boleh, bukan beramal, tidak boleh kita ini membangun akidah kecuali dengan mutawatir, maka kita katakan qad tawataratis sunnah fi waqa'i'a katsiratin ala qabuli khabaril ahad wal amali bihi duna tafriqin baina usulin wa furu'. Bantahannya kata beliau telah mutawatir dalilnya.
ya telah mutawatir dalam berbagai macam banyak peristiwa kejadian tentang diterimanya hadis ahad dan tentang bolehnya beramal dengan hadis ahad tanpa dibedakan entah itu masalah usul atau masalah furu'. Ya, seperti misalnya banyak enggak Nabi SAW memerintahkan seperti Mu'adz bin Jabal ya diperintahkan untuk berdakwah ke Yaman, ya hanya satu orang saja. Ya banyak peristiwa-peristiwa yang kemarin kita sampaikan, semuanya menunjukkan tentang sahnya ya beramal dengan hadis ahad dan ditetapkan hadis ahad tanpa dibedakan antara masalah akidah atau masalah fikih. Fama yamna'ukum minal amali bihadat tawatur. Apa yang mencegah kalian untuk tidak mau mengamalkan hadis yang mutawatir? Maksudnya mutawatir secara makna. Ya, mutawatir secara makna berarti hadis-hadis yang memerintahkan untuk beramal dengan hadis ahad itu mutawatir. Paham tidak bedanya? Jadi hadis-hadis yang memerintahkan untuk beramal dengan hadis ahad itu banyak. Berarti banyak di sini apa kata lainnya? Mutawatir. Nah katanya kalian nggak mau mengamalkan kecuali yang mutawatir. Loh, hadis tentang hadis ahad, dalil tentang hadis ahad itu derajatnya mutawatir. Nah maka kita membunuh mereka dengan senjata mereka sendiri. Ya kalian kan maunya cuma mutawatir, ya kan? Hadis ahad itu mutawatir juga. Perintah untuk beramal dengan hadis ahad itu mutawatir. Kemudian yang keempat, ittifaqus sahaba wat tabi'in 'alal amali bil ahadithi min duni tafriqin bainaha hatta inda man yara anna khabaral ahad yufidu dhann. Kesepakatan para sahabat, para tabi'in untuk mengamalkan hadis-hadis tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Bahkan yang berpendapat hadis ahad itu hanya sebatas dugaan, ya, mereka tetap menerima hadis ahad tersebut sebagai landasan akidah. Ya, karena tadi namanya akidah itu nggak harus yakin, nggak harus sesuatu yang yakin. Boleh akidah itu dibangun dengan sesuatu yang dhon atau ghalabatud dhon, ya dugaan kuat. Wa qad taqaddama fi awalil mas'alati naqlul ijma' ala dzalik, dan sudah dinukil ijma' di pembahasan awal. Qala Ibnu Abdil Bar, berkata Imam Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya At-Tamhid, ba'da an naqala al-khilaf ba'da an naqala al-khilaf fi ma yufiduhu khabarul ahad al-ilmu amidh-dhann. Setelah beliau menukil tentang masalah perbedaan tentang hadis ahad ini, apakah hadis ahad ini memberikan ilmu pengetahuan atau memberikan dugaan? Qal, kata Ibnu Abdil Bar, wa kulluhum yarwi khabar al-ahad al-adli fil i'tiqadat wa yu'adi wa yuwali alaiha wa yaj'aluha syar'an wa dinan fi mu'taqadihi ala dzalika jama'atu ahli sunnati wal jamaah. Kata Imam Ibnu Abdil Bar, ya para ulama-ulama mereka meriwayatkan hadis ahad ya dari yang adil dalam masalah akidah. Mereka berwala dan bara, ya membangun loyalitas dan kebencian di atas hadis ahad itu, dan mereka menjadikan hadis ahad itu sebagai syariat dan agama dalam akidah mereka, dan di atas itulah jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kita lanjut halaman 294, al-matlabut tsalits ashharul musannafat allati uniyat bi bayani qabuli khabaril wahid war raddu ala syubahi munkarihi. Ini hanya menyebutkan tentang tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang memang membahas di dalamnya penjelasan-penjelasan tentang diterimanya hadis ahad dan bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Ya, kita baca judulnya saja untuk supaya kita kenalan sama kitab ulama. Yang pertama adalah Jima'ul Ilm oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua Ar-Risalah, juga karangan Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i itu membantah orang-orang yang menolak hadis ahad. Beliau menetapkan hadis ahad itu bisa diterima
Kemudian yang ketiga, Kitabu Akhbaril Ahad min Sahihil Imamil Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu di akhir-akhir kitab itu ada bab, ya, atau kalau bahasa Arabnya kitab. Ya, Sahih Bukhari itu kan kumpulan kitab-kitab. Nah, di akhir-akhir itu ada Kitab Akhbaril Ahad. Ya, kitab tentang hadis-hadis ahad. Itu dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian yang keempat, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam oleh Ibnu Hazm. Kemudian yang kelima, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Kemudian yang keenam, As-Sawa'iqul Mursalah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini beliau agak memperinci. Kemudian yang ketujuh, Mauqiful Jama'atil Islamiyah minal Haditsin Nabawi oleh Syekh Muhammad bin Ismail As-Salafi Al-Baqistani. Kemudian yang kedelapan, Al-Hadits Hujjatun binafsihi fil aqaidi wal ahkam oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang kesembilan, Khabarul Wahid wa Hujjiyatuhu oleh Syekh Ad-Doktor Ahmad Muhammad Abdul Wahab Asy-Shinqiti. Dan yang terakhir, Khabarul Wahid fit Tasyri'il Islami wa Hujjiyatuhu lil Qadhi Al-Barhun. Ini risalah disertasi. Penutup. Di sini beliau menyebutkan tentang hasil dari pembahasan kita selama ini. Yang pertama, halaman 301, atau sebelumnya beliau mengatakan wa hadza ardun mujizun li ahammi nataij al-bahth. Ini adalah pemaparan hasil-hasil atau faedah-faedah yang paling penting dari pembahasan kitab ini. Ya, kita baca ringkas saja secara cepat karena waktunya. Yang pertama, ta'addudu makna sunnah fil lughah. Dari pembahasan kita ini kita dapat mengambil pelajaran tentang makna sunnah itu ternyata beragam, banyak secara bahasa. Wa fi istilahi ahlil ilm, demikian juga secara istilah para ulama makna sunnah itu juga banyak. Ya, sunnah dalam masalah fikih, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, sunnah itu lawan dari bid'ah. Sunnah itu juga maksudnya adalah akidah. Ya, sunnah itu maksudnya adalah kebiasaan Nabi SAW. Sunnah itu maksudnya adalah hadis dan seterusnya. Wa fi itlaqis salafilaha, dan juga bagi apa yang dipahami oleh para salaf. Faminhum man yuridul makna syar'il 'am syamil li hadi Nabi SAW, wa minhum man yuridu bihal i'tiqad khassah, wa minhum man yutlikuha ala aslin min usulil i'tiqad li tamayyuzi ahli sunnati bihi. Nah, ini yang terakhir ini kata beliau, ada yang memutlakkan sunnah untuk pembeda dalam masalah akidah. Makanya disebut ahlus sunnah sebagai pembeda dari ahlul bid'ah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dari kitab ini, mimma yubayyinu makanatas sunnah ma'rifatah mimma yubayyinu makanatas sunnah ma'rifatu huquqin Nabi SAW wal qiyam biha. Di antara yang dijelaskan oleh kedudukan sunnah adalah yaitu mengenal hak-hak Nabi SAW dan melaksanakan hak-hak tersebut. Wa min hadhil huquq itsbatu ismatihi, dan di antara hak Nabi SAW yaitu menetapkan kemaksuman beliau. Wa wujubu mahabbatihi, dan wajibnya mencintai beliau. Wa ta'dhimuhu SAW wa tauqiruh, mengagungkan beliau dan memuliakan beliau. Kemudian yang ketiga hampir mirip, min ta'dhimin Nabi SAW ta'dhimu sunnatihi. Di antara mengagungkan Nabi adalah dengan mengagungkan sunnahnya. Kemudian yang keempat, syarafu ilmil hadis. Dari kitab ini kita tahu tentang kemuliaan ilmu hadis, ya, pelajaran hadis yang sudah kita lewati. Yang kelima, dalalatul kitab ala makanatis sunnah min aujuhin katsiratin mutaaddidatin wa inayatu ahlil ilmi bi bayani dzalik.
Dalam kitab ini kita pelajari tentang Al-Quran, itu menunjukkan kepada kita tentang kedudukan sunnah dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam sudut. Dan juga kita pelajari tentang bagaimana perhatian para ulama untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu sangat memuliakan sunnah. Yang keenam, istifadatul ahadits allati tubayyinu makanatas sunnah. Tersebarnya hadis-hadis yang semakin menjelaskan kedudukan sunnah tersebut. Kemudian yang ketujuh, bayanus sahabati wat tabi'in wa a'immatid din limakanatis sunnah wa tarbiyatihim tullabahum wa atba'ahum 'alaiha. Dijelaskan tentang para sahabat, para tabi'in dan para imam-imam dalam agama ini. Mereka menjelaskan tentang kedudukan sunnah dan mendidik murid-murid mereka dan pengikut-pengikut mereka untuk mengetahui kedudukan sunnah ini. Yang kedelapan, ma'rifatus salafi bimakanatis sunnah ja'alahum yabdhulunan nufus wal muhaj fi hifdhiha wa naqliha wa himayatiha. Ketika para salaf mereka tahu tentang kedudukan sunnah yang sangat agung, maka mereka mengorbankan jiwa mereka, darah mereka untuk menjaga sunnah, untuk meriwayatkan sunnah, membela sunnah. Wa min juhudihim fi dzalik juhuduhum fi tadwiniha. Di antara jeripayah para salaf dalam membela, menjaga sunnah, yaitu mereka menulis, ya, mereka mengumpulkan sunnah itu. Warihla fi talabiha, yang sudah kita lewati, yaitu mereka rela berjalan jauh melakukan safar dalam rangka untuk mencari sunnah. Wa mudzakaratiha wa hifdhiha, dan mereka mudzakarah, ya, saling apa istilahnya, ya, saling mengingatkan hadis satu dengan yang lain, setoran hadis antara satu dengan yang lain. Wal kashfi anil kadzabin, dan mereka berusaha untuk menyingkap para pendusta-pendusta yang memalsukan hadis. Wa jarhil majruhin, dan mereka membuka aib orang-orang yang memang layak untuk tidak meriwayatkan hadis. Ini bukan ghibah seperti yang sudah kita lewati. Para ulama membongkar, fulan ini hafalannya buruk, fulan ini pendusta, ya, fulan ini kadzab, dan seterusnya, dibongkar oleh mereka. Semuanya dilakukan nasihatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman li sunnati, dalam rangka untuk mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan, ya, menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, tamayyuzus sunnah bimizatin katsiratin min ahammiha. Sunnah itu punya keistimewaan, dengan banyak keistimewaan. Di antaranya yang terpenting, annaha wahyun. Keistimewaannya sunnah itu adalah dia itu wahyu juga, sama seperti Al-Quran wahyu. Wa mufassirun li kitabillah. Keistimewaan sunnah adalah penafsir dari Al-Quran. Syamilun li ahkamiddin, mencakup semua hukum-hukum agama. Muhkam la yuta'arad, ya, sunnah itu muhkam, sebagaimana Al-Quran tidak ada perselisihan, pertentangan antara, ya, sunnah yang satu dengan sunnah yang lain. Wa annaha min jawami'il kalim alladhi utihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran termasuk jawami'ul kalim. Sunnah termasuk jawami'ul kalim yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat jawami'ul kalim apa? Nah, kalimat yang ringkas tapi maknanya padat. Yang ke-10, as-sunnatu inda salafil ummah masdarun ra'isun litalaqiddin. Sunnah itu di sisi para salaf adalah sumber utama dalam menerima agama ini. Istadallu biha ala masailid diyanati kulliha, usuliha wa furu'iha. Mereka para salaf berdalil dengan sunnah dalam semua masalah-masalah agama, baik masalah furu' ataupun masalah usul, masalah akidah ataupun masalah fikih, mereka pakai sunnah. Wa kana li hadza al-istidlal manhajun iktafahus salafu wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya, dalam berdalil dengan sunnah itu mereka punya metode yang mereka pilih. Artinya para salaf itu sudah menjadi manhaj mereka, metode mereka untuk berdalil dengan sunnah, dan juga orang-orang yang mengikuti salaf.
Wa min ahammi ma'alimi hadzal manhaj an yakuna fahmus sunnah muqayyadan bi fahmi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting. Dan di antara metode yang diajarkan oleh mereka yaitu kita memahami sunnah harus terikat dengan pemahaman para as-salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manhaj mereka. Fala yukhalif mattafaqu alaihi, maka tidak boleh menyelisihi apa yang sudah disepakati oleh para salaf. Wa antu jallas sunnah, dan harus dimuliakan sunnah itu. Antu arad bil ara wal amthal wal adwaq, tidak boleh dibenturkan dengan logika, ya, dengan perasaan, atau dibenturkan dengan permisalan-permisalan. Wa an yuqbal masahha minha mutlaqan fi jami'i masailiddin, dan sunnah harus diterima semuanya dalam masalah agama sepanjang sunnah itu sahihah, sepanjang hadisnya itu sahih. Kemudian yang ke-11, wujida fil ummati man lam yuqaddiris sunnah haqqa qadriha. Terdapat di dalam umat ini orang-orang yang tidak mengagungkan sunnah dengan semestinya. Faminhum man raddaha mutlaqan, di antara mereka ada yang menolak sunnah secara mutlak. Wa minhum man radda khabarul ahad mutlaqan, di antara mereka ada yang menolak hadis ahad secara mutlak. Wa minhum man radda khabarul ahad fil i'tiqad. Ini yang terakhir. Dan ada yang menolak sunnah hadis ahad hanya dalam masalah akidah saja. Wa qad bayyana ahlul ilmi syubaha haula'i jami'an. Para ulama sudah menjelaskan syubhat-syubhat mereka. Wa raddu 'alaiha, dan membantah syubhat mereka. Fa'adharu zaifaha, dan mereka menampakkan kepalsuan mereka ini. Ya, mereka membongkar kedok ahli bid'ah. Wa bayyanu awaraha, dan mereka menjelaskan aib atau aurat, cacat-cacat ahli bid'ah ini. Kemudian yang ke-12, kathratul musannafat fi himayatis sunnah wa taqrirul ihtijaj biha wa raddi ala syubhatil mukhalifina fi dzalik. Ini yang terakhir, yaitu banyaknya tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang penjagaan sunnah dan menegaskan tentang sahnya berhujjah dengan sunnah, dan banyaknya tulisan-tulisan yang membantah syubhat orang-orang yang menyelisihi sunnah. Wa ba'd, setelah itu, fa inna talibal ilmi al-yawma wa bi khasatil mutakhassis fi dirasati sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu amanatan 'azimah. Ini karena kitab ini dipelajari di kuliah hadis ya. Beliau mengatakan, maka bagi para talibul ilm hari ini, sekarang ini, zaman ini, terkhusus yang memang spesialis dalam mempelajari hadis Nabi SAW, maka ketahuilah engkau sedang mengemban amanah yang agung, amanah yang besar. La yanbaghi lahu an yatakhalla anha aw yuqassir fiha. Ya, tidak boleh baginya untuk dia tinggalkan mempelajari sunnah ini, atau dia malas, ya, meremehkan, melalaikan. Ya, ini wallahu a'lam, karena cerita dari kawan-kawan kita di Universitas Islam Madinah itu biasanya yang kuliah hadis ini ndase sing ngumep. Ya, kepalanya itu banyak yang gugur di tengah jalan. Ya, terkadang banyak yang pindah fakultas. Ya, sudah masuk hadis, kemudian karena susah luar biasa, kemudian juga ditambah males, banyak PR, banyak hafalannya juga, terus ngafalkan nama perawi itu kan juga susah-susah kan, apalagi namanya orang Arab kadang diwalik-walik. Ya, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali, namanya bapak dijadikan nama cucu, namanya cucu nanti, itu kan gitu kan namanya orang Arab itu. Nah, itu bingung, banyak kebingungan di situ. Maka akhirnya gugur. Cuman 1 semester pindah fakultas gitu. Maka di sini beliau ingin untuk menyemangati mereka. Jangan engkau meninggalkan ilmu hadis ini. Kau sedang mengemban amanah yang besar. Minal i'tizazi bis sunnah. Ya, termasuk bangga dengan sunnah. Wal amal biha, mengamalkan sunnah itu. Wa da'wah ilaiha, mendakwahkan sunnah itu. Wa rabtin nasi biha, dan mengikat manusia dengan sunnah ini. Wasa'i al-jadi fi ikhraji turafiha al-mutafarraq fi butunil maktabat, dan termasuk di antara
berbangga dengan sunnah, yaitu engkau berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan sunnah ini yang berceceran di maktabah-maktabah. Ya, dikeluarkan, maksudnya ya disampaikan kepada umat. Wa tanqihihi wa tasfiyatihi, dan tugasmu adalah mensucikan sunnah, membersihkan sunnah, maksudnya dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Ini amanah besar. Wa min hadhil amanah adzabbu anha. Ya, di antara amanah juga adalah membela sunnah. Wa nafyu tahrifil ghalin, menolak, menafikan tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu terhadap sunnah. Orang-orang yang hulu di dalam sunnah. Wantihalil mubtilin, jalannya orang-orang yang batil. Wa ta'wilil jahilin anha, dan orang-orang takwilnya orang-orang yang jahil dalam masalah sunnah. Wal qiyamu bihadhil amanatil azimah yujibu ala tullabil ilmi at-ta'awun 'alal haqqi wal ijtima' alaihi. Dan melaksanakan amanah yang agung ini mengharuskan para penuntut ilmu untuk saling ta'awun di atas kebenaran yang mereka bersatu di atasnya, wat tawasi bidzalik, saling menasihati di atas hal tersebut. Wa dzalika minal asbabil azimah linusrati dinillahi wa quwwatihi. Ini semua termasuk sebab yang agung untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wallaha as'alu an yansura dinahu wa yu'liya kalimatahu wa yarfa'a rayatas sunnah wa yarzuqana at-tamassuka wal i'tisama biha wal ijtima'a 'alaiha innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Dan kepada Allah lah aku memohon agar Allah menolong agamanya, meninggikan kalimatnya, dan mengangkat bendera sunnah, dan memberikan rizki kepada kita berupa tamasuk, berpegang teguh dengan sunnah dan bersatu di atas sunnah. Ya, sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa atas itu semua. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihim. Ya, selesai pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah, dan ya selesai juga pertemuan kita di pertemuan kita sebelum bulan Ramadan. Ini merupakan pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Jadi Kamis besok dan Kamis besoknya lagi ya puasa. Bukan puasa, libur kok sudah puasa. ya tidak ada kajian. Tapi nggak tahu kalau nanti takmir mau mengganti dengan yang lain. Tapi insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali setelah bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla menyehatkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan ibadah kepadanya. InsyaAllah kita bertemu lagi setelah Ramadan dalam keadaan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.